Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana harusnya kita memuji kepada sesama makhluk ataupun kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yaitu dengan menyandingkan pujian tersebut dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa hanya Allah yang pantas dipuji oleh kita? Kenapa hanya Allah yang pantas menjadi Tuhan semesta alam? Mungkin kalau orang-orang ada yang nyeleneh pikirannya, kenapa nggak ada kandidat yang lain? Karena hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sambungan daripada ayat berikutnya. Sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara lafaz artinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi secara makna yang terkandung di dalam lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah mengandung makna dari 99 Asmaul Husna di dalamnya. Dari 99 Asmaul Husna yang ada pada dalam Allah Subhanahu wa taala itu diambil daripada lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seperti contoh Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rizki. Allah Maha memberi rizki kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Ini mengandung sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jika Allah tidak memberi, maka berarti Allah bukan pengasih. Apa yang Allah beri? Allah berikan adalah rizki. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz Ar-Razzaq di dalam Asmaul Husna itu senada dengan lafaz Ar-Rahman. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ar-Razzaq ini diambil daripada makna yang terkandung di dalam Ar-Rahman. Jika Allah tidak Maha Pengasih, mungkin tidak akan ada yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu contoh yang berikutnya, Al-Ghaffar artinya Maha Pemaaf. Orang yang beriman taat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Sifat Allah Maha Pemaaf. Pemaaf Allah datang daripada sifatnya Ar-Rahman, Maha Penyayang. Karena Allah sayang kepada dia, maka Allah ampuni dosa dia. Jika Allah tidak sayang kepada dia, maka Allah tidak akan ampuni dosa dia. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 99 Asmaul Husna ini semuanya itu terlahir dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dibagi menjadi dua periode, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lafaz Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah dikatakan Maha Pengasih. Kenapa? Karena Allah tidak pilih kasih. Siapapun orangnya, apapun makhluknya yang Allah ciptakan, semuanya Allah beri rezeki. Baik itu makhluk yang merayap, baik itu makhluk yang terbang ataupun yang berjalan, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rizki tanpa terkecuali. Seluruh manusia juga Allah berikan rizki tanpa terkecuali. Baik itu yang taat ataupun ahli maksiat, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, semuanya Allah berikan rizki tanpa terkecuali. Allah tidak pilih kasih. Rata semuanya Allah berikan rezeki. Tapi memang takarannya berbeda-beda, tergantung usaha yang dia lakukan. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya ketika di dunia.
Semuanya Allah berikan, tidak terkecuali orang desa, orang kota, orang yang pintar, orang yang tidak pintar, semuanya Allah beri. Contoh yang semuanya Allah beri, yang pasti tidak akan rebutan dan semuanya pasti kebagian, udara yang kita hirup, itu semuanya Allah berikan. Tidak pilih-pilih. Oh, ini orang tidak beriman, kata Allah, jangan dikasih udara, biarin aja dia. Gak bisa, semuanya harus perlu udara. Nafas, bernapas, hidup dengan udara. Oh, ini orang yang ahli maksiat, jangan diberi air, kata Allah. Tidak, semua Allah berikan air. Atau jangankan hal seperti itu, kita lihat tubuh kita, semua orang Allah berikan mata, semua orang Allah berikan telinga, semua orang Allah berikan anggota tubuh yang sempurna. Walaupun memang ada sebagian yang Allah takdirkan memang tidak sempurna, tetapi itu juga patut disyukuri. Karena apa? Masih Allah berikan kehidupan untuk terlahir ke dunia. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pilih kasih, semuanya rata dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kebagian. Itu sifat Allah Ar-Rahman, Allah berikan ketika di dunia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang berikutnya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Allah berikan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Dan ini bukan Allah berikan ketika di dunia, tetapi Allah berikan nanti di akhirat. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun kita itu sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita, tidak mau melihat kita menderita selamanya. Di dunia sudah cukup untuk kita menderita. Maka orang-orang yang ahli maksiat, yang bergelimbangan harta ketika di dunia, Allah tunjukkan keadilannya dengan sifat Ar-Rahimnya. Nah, karena aku sayang kepada orang-orang yang beriman, kalian sana masuk ke dalam neraka. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lafaz Ar-Rahim ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Sayangnya Allah kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua makhluk Allah sayangi, tetapi hanya beberapa orang yang Allah cintai saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Allah berikan di dunia kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai ketika nanti di akhirat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini Allah tunjukkan nanti di akhirat ketika Ar-Rahim ini. Ketika di akhirat Allah tunjukkan siapa yang memang benar-benar berkuasa. Nyambung ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang mengatur seluruh urusan pada hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada adminnya nanti di akhirat itu. Yang adminnya, yang mengurusnya semuanya langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tidak ada satupun perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk yang luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang luput daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang hidup di dunia, walaupun bersusah payah, janganlah bersedih hati, karena Allah masih memiliki sifat Ar-Rahim, dan mudah-mudahan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.